Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisil Hamzi, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan kolong yang ada di Bangka Tengah yang dijadikan sebagai tempat wisata dan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Kolong Biru atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luar Kecamatan Koba dengan nama Danau Kaulin merupakan kolong yang terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Kolong ini merupakan bekas aktivitas tambang timah yang dijalankan oleh perusahaan PT Kobatin. Namun, sejak tahun 2010, lokasi ini ditinggalkan oleh perusahaan tanpa direklamasi. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas pertambangan timah tidak akan pernah lepas dari persoalan kerusakan lingkungan. Eksplorasi kegiatan pertambangan timah yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan tidak mengacu pada regulasi yang diatur oleh pemerintah akan berimbas kepada rusaknya lahan sehingga membentuk lubang yang besar yang disebut kolong. Kolong merupakan kubangan besar yang terbentuk akibat penggerukan lahan yang telah selesai dan dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi. Kolong ini merupakan satu di antara banyak kolong bekas tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Jika dilihat dari ketinggian dengan menggunakan transportasi udara, Pulau Bangka Belitung ini banyak bolong-bolongnya karena sudah dipenuhi dengan kolong bekas pertambangan timah. Kolong-kolong timah ini dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata air kolong yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Apabila dikembangkan sebagai daerah wisata, kolong dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri. Setelah pasca penambangan pada kolong biru ini, awalnya kolong ini ditemukan oleh warga dalam keadaan yang kosong, dan dilihatlah kolong ini memiliki warna air yang bagus seperti yang ada di belakang saya, yaitu berwarna biru laut sehingga banyak menarik perhatian orang-orang. Lalu kolong ini diolah oleh orang desa Nibung sendiri dengan warga membuka tempat wisata tersebut, dan perlahan kolong ini banyak diketahui oleh orang luar sehingga semakin banyak orang yang berkunjung ke kolong biru ini. Setelah dilihat adanya potensi wisata alam pada kolong ini, barulah pemerintah juga sangat mendukung adanya tempat wisata ini. Warga setempat mengelola tempat wisata ini dengan cara membuka jalan dan memperbagus akses menuju kolong ini, lalu memberikan berbagai fasilitas yang mendukung berupa gazebo dan tempat duduk untuk bersantai di sekitar kolong ini. Di kolong ini juga masyarakat ada yang membuka warung makan, warung kelontong dan lainnya. Di samping kolong biru ini tepatnya, yaitu pada kolong yang ada di sebelah sana, airnya berwarna hijau, dan di kolong di situ dibukakan fasilitas bebek untuk berenang di tengah kolong. Masyarakat sekitar juga berperan aktif dalam pemeliharaan berupa menjaga dan merawat tempat wisata ini agar tetap indah dan menarik. Berbagai wisata pendukung akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke Danau Kaulin ini. Pengelolaan dan pengembangan kolong sebagai daerah wisata merupakan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Kolong sebagai tempat wisata memiliki ciri khas tersendiri karena kolong adalah danau yang terbentuk akibat kegiatan pertambangan di masa lalu, bukan danau yang terbentuk dengan alami.
wisata kolong yang memiliki sisi historis dan karakteristik tersendiri mampu menarik wisatawan untuk berwisata ke Bangka Belitung. Dampak negatif, baiklah, saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari adanya kolong ini. Dampak negatif dari adanya kolong bekas tambangan timah yang ada di air biru ini yaitu kolong bekas tambang ini merusak lingkungan dan menyebabkan banyaknya bolong-bolong yang ada di Pulau Bangka Belitung. Selanjutnya, adanya kolong ini juga berdampak pada kualitas dan kuantitas air yang ada di sini dan sekitar. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar. Banyak kolong yang air kandungannya bersifat asam dan berbahaya, sehingga tidak baik untuk kesehatan manusia jika diminum atau untuk mandi. Sedangkan untuk dampak positifnya, kolong bekas galian tambang ini bisa direklamasi dijadikan tempat wisata seperti yang ada di belakang saya ini. Wisata yang bagus karena air genangan yang terdapat di kolong ini berwarna biru yang sangat langka. Sedangkan air yang di sebelahnya itu berwarna hijau yang sangat bagus. Sehingga hal ini tentunya akan membuat orang bertanya-tanya, mengapa dua kolong yang bersebelahan ini mempunyai warna yang berbeda dan apakah warna ini dihasilkan karena ditaburi belau ataupun pewarna lainnya. Air yang berwarna ini akan menarik pengunjung karena penasaran dengan air yang berwarna biru seperti ini, yang sangat bagus akan memanjakan mata para pengunjung. Setelah kolong ini dijadikan tempat wisata seperti pada kolong biru ini, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan untuk warga desa sekitar. Warga desa dapat mengelolanya. Para warga desa bisa membuka warung untuk berjualan di kolong biru ini dan berbagai usaha lainnya seperti sewa-sewa, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengelolaan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.